Oke guys, apa kabar semuanya? Topik card hari ini adalah pesan apa yang harus kalian dengar hari ini, yang perlu kalian dengar, oke? Langsung aja, kita ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Tolong tenangin pikiran kalian, just relax aja dan pilih melalui intuisi kalian. Saya ingin mengingatkan kembali kalau ini cuma general reading ya guys, jadi ambil apa yang resonate dan akan agak depth reading hari ini. Jadi kalau ngantuk diminum dulu, bilas dulu mukanya. Dan I'll see you guys in your group. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena saya akan sangat jujur di sini. Oke, bye. High five. Oke, grup pertama, saya langsung aja ya guys. Saya kan bakal agak detail hari ini, jadi bersabar sama saya ya. Soalnya kayaknya banyak banget yang mau saya sampaikan di sini. Jadi saya coba ya. Saya ngeliatnya banyak banget yang kalian pendem selama ini. Jadi saya nggak tahu kenapa. Jadi intinya yang saya ngeliatnya di sini, kalian hidupnya, kesehariannya mungkin kadang saya nggak tahu kenapa, tapi kayak banyak banget tuntutan dari orang-orang sekitar atau mungkin kadang kalau saya boleh ngomong nih ya, kehidupanmu itu udah nggak mudah. Dan saya nggak tahu kenapa, tapi orang lain ingin menaruh bebannya kepada kamu. Jadi istilahnya kamu untuk menanggung bebanmu aja sendiri tuh udah berat. Terus ditambah dari orang lain yang saya nggak tahu kenapa, tapi mereka tuh kayak meminta kamu, lakuin ini dong, lakuin itu dong, bantu gua dong, bantu. Jadi kayak, dan kamu nggak enak bilang enggak gitu loh. Kamu juga intinya kayak nggak enak bilang enggak, dan selalu ada aja orang yang meminta tolong kamu. Dan saya nggak tahu kenapa, mungkin karena kebiasaan kamu atau mungkin dari culture kita sendiri, kayak ada rasa nggak enakan bilang enggak gitu loh. Nanti dibilangnya nggak sopan lah, nanti dibilangin ini, dibilangin itu. Jadi karena ada rasa kamu nggak enakan, jadi kamu selalu bilang iya. Padahal saya ngeliatnya di dalam diri kamu gitu ya, kamu tuh udah lelah banget dengan orang-orang sekitar yang cenderung malah hanya mengambil dari kamu dan menaruh beban mereka kepada kamu. Dan kadang malah ketika mereka misalnya ada curhat lah, ada apalah, misalnya ada kayak mereka bercerita, mereka meminta tolong, mereka menangis gimana-gimana. Dan kadang banyak orang mencari kamu hanya karena hanya karena mereka ada masalah. Jadi mereka tidak mencari kamu untuk membuat kamu bahagia, tapi malah membuat energi kamu jadi down. Sorry ya saya bilang gitu, cuman kesannya kayak kamu tuh emang kayak sinar matahari yang menyinarkan orang-orang lain. Tapi mohon maaf ya guys, gimana caranya, saya boleh ngomong nih ya, gimana caranya supaya orang bisa mikirin kamu juga? Karena gini, saya nggak bermaksud selfish di sini, saya juga nggak ngajarin selfish, but sometimes it's good to be selfish. Karena kita tahu boundariesnya di sini. Jadi saya ngeliatnya kamu mikirin orang lain. Jadi yang jadi pertanyaan saya, apakah orang lain ada mikirin kamu juga? Apakah orang lain ada mikir kamu kabarnya gimana? Apakah orang lain ada mikir, kehidupanmu gimana nih? Gimana sih? Kamu udah berhasil nggak ngelakuin itu? Bisnismu gimana? Sekolahmu gimana? Jadi saya ngeliatnya banyak banget hal terpendam di diri kamu, yang malah menurut saya yang kamu bisa lakuin itu cuman kadang malam-malam kamu termenung, atau mungkin kadang kamu bengong sendiri, atau mungkin kamu kadang-kadang ya, mohon maaf ya my viewer, kadang-kadang kamu cuman bisa misalnya ketemu orang nih, ketemu teman-teman, nongkrong, keluarga, ngobrol, kamu cuma hahaha ketawa aja, tapi dalam hati tuh kayak kamu, aduh kok capek banget sih, kayak males banget gitu loh. Jadi yang ingin disampaikan banget tuh, boleh nggak kamu bener-bener ungkapin kejujuran hati kamu. Kalau memang kamu lelah, kalau memang kamu capek, boleh nggak ngomong? Karena yang pertama, orang nggak tahu apa yang kamu rasain kalau kamu nggak ngomong. Dan jujur ya guys, sorry ya, jarang ada orang yang sadar akan dirinya sendiri. Jadi intinya ya, orang kan ya namanya kita manusia ya, kan pasti maunya enaknya doang gitu loh.
Ya jadi kayak mereka keenakan mengambil dari kamu, tapi logika aja deh, kita kayak nabung di ATM nih, kalau narik uang terus emang tabungannya nggak bisa minus apa? Kan gitu logikanya. Maaf ya ngomongnya saya agak gimana, cuman saya benar-benar blunt sih. Dan apa, Mercury sky di Scorpio, so whatever. Jadi intinya saya hanya ingin benar-benar kalian jujur dengan diri kalian sendiri dan ngomong kalau kalian tuh lelah untuk memberi. Dan kapan kalian akan memberi untuk diri kalian sendiri? Ini yang menjadi pertanyaan terbesar yang kalian harus pikirin. Kapan kalian memberi untuk diri kalian sendiri? Dan tolong guys, saya mohon banget, ungkapin apapun yang kamu rasain. Jadi diri kamu sendiri. Orang yang baik, orang yang peduli dengan kamu akan selalu ada untuk kamu. Mau kamu ngomong apa kek, mereka ngerti dan mereka menghormati kamu. Jadi orang yang cuman mau enaknya aja sama kamu, nah kamu tahu itu temen beneran atau temen karena ada maunya aja. Dan hanya karena mereka keluarga, kan kita ngomongin keluarga nih ya, sorry agak gimana, ya tetap ada boundaries, tahu dimana ya masing-masing orang kan punya tanggung jawab untuk diri mereka sendiri. Kamu punya tanggung jawab untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak bisa nolong diri kamu sendiri, lantas mau bagaimana kamu nolong orang lain? Kayak nggak ada energi lagi gitu loh. Jadi makanya tolong, please banget, hargai diri kamu sendiri sih, hormati diri kamu sendiri sih. Dan saya ngelihatnya ini, jangan ngerasa kalau mungkin kamu ada ngerasa kayak gini, kalau hidup itu sebenarnya berat banget, hidup itu susah, dan kamu ngerasa kalau dunia itu nggak adil. Dunia itu tergantung mau bagaimana kamu melihatnya. Saya akui dunia memang keras, dunia memang kejam, dunia memang susah. Tapi gimana kamu ngelepasin rantai-rantai yang sebenarnya cukup kamu beraniin diri sih. Dan itu nggak mudah, saya tahu itu. Makanya ini proses yang saya sendiri pun masih belajar sih, untuk lebih tegas kepada orang lain dan bilang enggak ya, enggak dulu, makasih, saya cukup di sini aja gitu. Jadi saya pengen kamu untuk berusaha ngelepasin semua beban-beban yang sebenarnya bukan beban kamu loh ya. Kamu ngelepasin pelan-pelan. Jadi porsi masing-masing dibagiin, jangan semuanya jatuh ke kamu. Dan setelah kamu melakukan itu, mudah-mudahan saya ngeliatnya kamu bisa melihat dunia kalau ternyata gak sejelek yang kamu rasain, gak sedih, gak menderita yang kamu rasain gitu loh. Dan jangan tolong jadi victim lagi ya, victimize, jadi korban lagi. Karena saya ngeliatnya kamu punya tanggung jawab untuk mengubah kehidupanmu sendiri. Dan ini bukan tentang kehidupan dunia yang kejam, tapi gimana caranya kamu ngubah kehidupanmu sendiri. Dan ingat, ketika kamu ngubah diri kamu, semuanya akan berubah. Cara pandang orang akan berubah kepada kamu. Dan mungkin saya akan bahas tentang asmara sedikit ini ya guys. Saya keluarin kartunya dulu aja nanti. Kita ada unrequited love sama passion. Saya nggak mau keluarin asmara, cuman kita ada Ace of Cup, kita ada the lovers. Jadi banyak banget. Saya ngeliatnya cukup banyak tentang asmara sedikit di sini ya, saya ngebahas. Dan mungkin kamu ngerasa kalau kamu nggak akan pernah, kayak susah banget ketemu jodoh yang ngertiin kamu, yang bisa bahagiain kamu, yang bisa memperlakukan kamu selayaknya orang yang pantas buat diperlakuin. Cuma ingat sekali lagi ya guys, kalau kamu ngubah diri kamu, dan kamu, by the way, jangan terima orang yang memperlakukan diri kamu kayak gini, kayak gitu. Gimana itu? Kalian yang alamin ya. Kalau kamu ngerasa kamu berhak mendapatkan lebih, maka tunjukkan kepada orang itu, orang terdekat kamu atau keluarga kamu atau siapapun, tunjukin kalau aku berhak diperlakukan lebih, nggak kayak gini. Dan jadi kalau kamu udah menunjukkan itu, saya ngeliatnya yang tadi saya bilang, orang akan mengubah tingkah laku mereka. Oh ternyata
aku nggak seharusnya kayak gini lagi ke kamu. Oh iya pantes, oh iya tentulah. Tanya balik ke mereka, gimana rasanya kalau aku perlakuin cara perlakuan kamu ke aku. Jadi dibalik nih, mereka ngelakuin ke kamu kayak gini, sekarang kamu balik, boleh nggak aku ngelakuin hal yang sama ke kamu? Gimana rasanya? Enak nggak? Tanyain itu ke mereka. Dan coba kita lihat gimana jawaban mereka. Sorry ya, kok aku tiba-tiba jadi tegas banget. Soalnya aku ngeliatnya kalian capek sih. Dan kita ada don't let your past hold you back. Terus juga kita ada expression ya, share your voice. Oh my god. Jadi sama yang terakhir kita ada round and round. Jadi kayak banyak banget yang masa lalu, mungkin ada apa ya yang tadi saya bilang, kenangan di masa lalu kamu yang membuat kalian takut. Dan saya nggak mau kalian ada di siklus yang sama terus-terusan guys, karena kalian berhak untuk melepaskan diri kalian. Saya akan keluarin ini ya, kalian berhak untuk melepaskan diri kalian dari semua apa ya istilahnya belenggu yang ngebuat kalian kayak gini. Dan kalian gak berhak diperlakuin orang sebelah mata lagi. Kalian gak berhak mendapatkan ini semua. Ketika kalian berani untuk ngelakuin ini ya, itu saya ngeliatnya jodoh ya, namanya jodoh ya. Jodoh kan bisa banyak nih. Orang-orang jodoh kamu itu bisa ngelihat kamu dengan sudut pandang yang saya bilang yang berbeda. Dan biarkan orang memilih atau membanding-bandingkan kamu. Biasa, karena orang akan selalu ngomong apapun itu. Cukup jadi diri kamu sendiri, tapi versi yang terbaik buat diri kamu. Apa yang kamu mau dari seseorang, jadilah diri kamu itu. Oke, dan sekali lagi ya guys, jangan ngebiarin orang memperlakukan kamu kayak gini. Kamu berhak untuk melakukan apapun itu. Dan saya ngeliatnya kalian sensitif, cukup sensitif malah by the way. Kalian empatinya tinggi, kalian berusaha mengerti orang lain, dan kalian sangat caring dengan orang lain. Jadi yang jadi pertanyaannya yang tadi saya bilang, kamu mau mengerti orang, lantas apakah orang lain mau mengertikan posisi kamu? Coba tanyain itu kepada orang lain, beraniin diri kamu untuk tanyain itu. Dan semakin kamu banyak membandingkan diri kamu kepada orang lain, saya ngeliatnya semakin kamu malah kehilangan diri kamu sendiri. Jadi cukup ya kalau saya bilang you're beautiful by the way, kalian cakep, kalian you're handsome, you're beautiful. Jadi diri kalian sendiri, nggak perlu membandingin. Dan hanya karena kamu ingin mendapatkan hati seseorang ini ya, kalau memang dia suka diri kamu yang kayak gini, yang asli gitu ya, yang berani ngomong, dia bakal tetap stick sama kamu apapun yang terjadi. Oke? Saya akan langsung nulis aja ya guys, ini message-nya. Kamu hidup dan hadir di masa sekarang, saat ini, jadi di detik ini. Jadi jangan kita ngelihat yang masa lalu lagi atau di masa depan, nanti kamu bisa susah sendiri. Terus kita ada ubah energimu, lakukan sesuatu untuk membuat dirimu lebih baik. Jadi lakuin apapun itu untuk ngubah diri kamu, jadi versi kamu yang istilahnya yang membuat diri kamu tersenyum lagi di cermin gitu loh. Terus kita ada tidak ada yang pasti untuk segalanya. Emang benar. Jadi hari ini kamu sedih ya belum tentu besok kamu bakal sedih lagi gitu loh. Kenangan indah di masa lalu tidak perlu diputar berulang kali. Oke. Ini pas banget ya dengan hadir di sekarang. Jadi jangan berusaha untuk nggak ngebanding-bandingin yang lalu lagi ya. Masalah orang, oh my god, oke. Masalah orang itu bukan menjadi tanggunganmu. Jalan pikir orang lain jangan diambil pusing. Bener banget. Terus beban hidupmu adalah tanggung jawabmu. Kamu bisa melakukan sesuatu terhadap ini. Jadi porsi orang lain biarlah orang lain yang ngurus, karena kamu porsimu aja udah banyak gitu loh. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semua tergantung dari cara pandangnya
Dan yang terakhir, ungkapkan kata-kata kamu, isi hati kamu yang saya ngeliatnya overflowing ya guys. Jadi banyak banget yang kamu harus ngomong di sini. Apapun itu, tolong jujur dengan diri kamu sendiri. Oke? Aku harap ini ngebantu ya guys. Dan itu pesan dari penjaga kamu buat diri kamu untuk saat ini ya. So thank you so much guys. Have a awesome day. Bye bye. High five. Oke, grup 2 nih saya akan bacain ya pesan dari kalian. Ini akan in depth ya, jadi please be patient with me. Saya langsung ngomong aja ya guys. Saya ngeliatnya kalian itu orang yang kamu punya impian, kamu tahu apa yang kamu mau. Misalnya kamu ada dalam suatu pekerjaan nih, kamu pengen kerja di bidang ini, kamu pengen buka usaha bisnis di bidang ini, kamu pengen kuliah atau sekolah di bagian ini gitu ya. Kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu masa depan apa yang kayak kamu mau. Cuman sayangnya yang saya ngeliatnya orang-orang sekitar kamu itu yang entah kenapa saya ngeliatnya banyak omongan-omongan mereka yang malah membuat kamu ragu akan diri kamu sendiri, yang malah mempertanyakan kemampuan kamu untuk mencapai impian kamu itu. Dan ini saya ngeliatnya impian kamu itu bukan impian yang cuman kayak dalam sekejap atau dalam semenit atau gimana, tapi ini udah apa yang kamu mau ini, apapun itu bentuknya ya, udah kamu pikirkan, udah berbulan-bulan atau malah bertahun-tahun atau berhari-hari intinya. Jadi ini bukan sesuatu yang kamu ingini dalam 1 menit, tapi udah cukup lama dan kamu hampir setiap harinya berusaha untuk mengejar apa yang kamu mau ini. Cuman sayangnya omongan-omongan orang luar itu, bahkan omongan orang sekitar saya ngeliatnya ya, mungkin dari keluarga kamu, teman dekat kamu, atau bahkan pasanganmu sendiri, itu malah membuat kamu mundur atau mungkin ragu dengan kemampuan kamu sendiri. Jadi kayak kamu bertanya, bisa nggak ya aku ngelakuin ini? Kayaknya mereka ngomong bener juga sih, kayak nggak seharusnya aku kayak gini gitu loh. Jadi intinya ketika kamu mempunyai suatu ide, ketika kamu mempunyai suatu keinginan atau kemauan, wajar dong kalau misalnya kamu share ke orang-orang sekitar. Dan orang-orang sekitar itu sayangnya malah reaksi mereka tuh kayak, sudahlah, gak usah mimpi di tengah bolong gitu loh, mimpi di siang bolong, gak usah muluk-muluk deh. Jadi intinya bukannya dukungan yang kamu dapatkan, malah yang jadi hanyalah omongan-omongan yang membuat kamu semakin menjauh dari apa yang kamu ingini. Jujur ya, kalian sebenarnya ambisinya kuat, kamu tahu apa yang kamu mau, cuman kamu menganggap penting omongan-omongan orang sekitar kamu yang kamu anggap deket ya. Kamu gak peduli omongan orang-orang asing, tapi buat orang-orang tertentu saya ngeliatnya ya, orang-orang tertentu yang benar-benar berharga di mata kamu. Jadi saya ngeliatnya kamu menganggap omongan mereka tuh penting banget buat kamu. Dan sayangnya orang-orang terdekat ini yang malah tidak mendukung kamu. Jadi istilahnya semua hampir jeripayah kamu, usaha kamu itu sia-sia. Kesannya begitu yang saya ngeliatnya sekarang ini. Jadi ada di saat dimana kamu menaruh diri kamu rendah. Harusnya kamu bisa segini, tapi karena omongan orang kamu jadi biasa-biasa aja. Jadi makanya saya ngeliatnya ada kesan dimana kamu ngerasa diri kamu kok kayak gini ya. Kayak ada sesuatu yang ngebuat diri kamu tuh bertanya dan ngerasa gak puas dengan diri kamu sendiri. Entah kenapa saya ngeliatnya kamu lagi begitu. Dan saya juga ingin ngomong, apa yang kamu inginin ini, apapun itu ya, itu tuh sebenarnya bisa berlangsung dalam jangka panjang, bisa berlangsung dalam masa depan kamu gitu loh. Dan ini berpengaruh ke masa depan kamu. Cuman karena omongan orang ini yang membuat kamu bimbang, yang membuat kamu bingung. Dan oleh sebab itu makanya ada di saat dimana kamu stuck, kamu gak tahu harus kemana, karena omongan-omongan orang, karena jujur ya, apa yang kamu mau ini kan gak mudah untuk ngedapetinnya, apapun itu. Tapi karena lingkungan yang tambah mempersulit, dan juga
belum lagi pikiran kita sendiri ya, jadi kayak self sabotaging gitu, self sabotage. Ini yang membuat kamu jadi tambah goyah, yang ujung-ujungnya kamu nggak bergerak sama sekali, kamu tetap di titik itu aja. Nah, jadi yang aku ingin pesenin sama kamu gini, aku nggak akan PHP-in kamu ya, aku nggak akan PHP, cuman aku yakin, aku percaya apa yang kamu mau itu wajib dan harus bisa kamu kejar. Alasannya gini, kamu gak usah mikir banyak-banyak deh. Kamu tanya ke diri kamu sendiri, coba apa yang kamu mau dan kenapa kamu mau ngelakuin itu. Kenapa kamu memikirkan hal tersebut sampai lama banget. Kayak itu tuh ada di pikiran kamu tapi kamu gak ngelakuin. Dan ujung-ujungnya takutnya nanti itu jadi hantu di pikiran kamu, jadi momok gitu loh. Dan aku pengen kamu coba ngelakuin itu, mau sepelan apapun, kamu coba lakuin itu. Dan ketika aku bilang coba lakuin itu, aku bener-bener berharap kamu bisa lebih praktikal. Jadi kalau kamu yang udah berusaha untuk belajar mengejar apa yang kamu mau, aku berharap kamu kayak bener-bener bisa berusaha, misalnya setiap hari kamu buat langkah-langkahnya, yang practical plan-nya untuk mengejar itu ya, mengejar apapun yang kamu mau. Dan mohon maaf ya guys, bukan maksud saya untuk kamu membangkang atau menjadi selfish atau apapun itu, cuman pertanyaannya mau sampai kapan kamu mendengarkan omongan-omongan yang malah membuat kamu jadi mundur, bukannya malah jadi tambah maju. Dan saya tahu yang kamu inginkan itu Ten of Cups guys. Saya nggak tahu kenapa kayak aku terdorong untuk menambah kartu lagi. Aku tahu kamu ingin sesuatu yang membuat kamu fulfill, karena selama ini ada sesuatu yang hampa di diri kamu. Jadi aku pengen banget kamu beraniin diri ngomong sama mereka, atau mungkin diam aja, tapi kamu berani milah-milah apa yang membantu kamu, omongannya, sarannya, dukungannya, dan atau yang emang omongan yang gak membantu kamu, cukup kamu bilang makasih ya. Cuman tetap yakinin dan tegas sama diri kamu sendiri, teguhin pendirian kamu. Dan gak apa-apa kalau progresnya lama, asalkan kamu bergerak. Dan kalau kamu gak bergerak, mau sampai kapanpun, kamu gak akan ngejar impian kamu itu. Dan lebih baik kita gagal sekarang, kita coba lagi, gagal sekarang, coba lagi, dibandingkan penyesalan. Itu yang saya ngeliatnya. Dan saya juga mau ngomong ya, ketika kamu ada tawaran sesuatu, kamu coba ngelihat itu. Ketika kamu berpikir ada suatu ide, dan mungkin emang ide ini yang ngebantu kamu untuk mendorong kamu untuk bergerak. Saya ngelihatnya ada di suatu momen dimana tiba-tiba kamu kayak bener-bener on fire untuk ngelakuin itu. Dan aku ngelihatnya itu harus dilakuin dengan disiplin. Karena tidak mungkin setiap harinya kamu akan terinspirasi untuk ngelakuin sesuatu itu guys. Jadi cukup kamu pilah omongan yang mana dan kejar banget guys. Kalian harus bergerak dari semua istilahnya omongan-omongan orang. Dan ketika ada ide itu yang muncul terus, aku harap kamu kejar itu ya guys. Karena pasti ada suatu tanda kenapa kamu diminta untuk kayak itu tuh selalu ada di pikiranmu gitu loh. Dan itu harus kamu kejar sih. Oke, saya langsung aja lanjut aja ya guys ya. Kita ada soul family, call in your tribe, and you don't have to do it alone. Nah, ketika saya bilang you don't have to do it alone, ini lebih ke kayak kamu minta bantuan deh sama orang yang memang mendukung kamu. Yang seperti yang tadi saya bilang, orang yang mendukung kamu, bukannya orang yang malah membuat kamu ragu akan diri kamu sendiri. Dan bukannya orang yang aduh udah deh kamu mah muluk-muluk aja. Ya muluk-muluk sih iya, cuman kan kita gak tahu muluk-muluk banget atau enggak, karena kalian sendiri belum coba gitu loh. Dan hanya karena terdengar muluk-muluk bukan berarti itu gak mungkin. Jadi tolong buktiin
ke diri kamu sendiri kalau kamu bisa ngelakuin itu. Oke? Kita ada luck is on your side sama the energy is gaining momentum. Nah ini jadi kalian percaya kalau sebenarnya kalian tuh dibantu. Saya ngeliatnya kayak kamu ada dibantu. Ya makanya tadi saya bilang ada kode-kode atau tanda-tanda atau mungkin dari lagu atau sinkronisasi atau apapun itu, hal kecil aja yang kayak kamu tuh didorong untuk ngelakuin itu, kejar apa yang kamu mau. Dan pertanyaannya mau sampai kapan kamu kayak gini? Dan tolong bangun ya guys, bangun, bener-bener bangun, karena aku yakin kamu bisa nih. Come to the edge. Jadi beraniin diri kamu untuk mengejar itu. Dan ketika kamu bangun tidur tapi kamunya galau, mungkin ada sesuatu yang harus kamu ubah dengan pola hidup kamu, atau mungkin cara kamu berinteraksi. Mungkin kamu memberikan energi dengan hal yang kurang tepat, jadi mungkin saatnya kamu melakukan sesuatu, energi itu kamu salurkan dengan sesuatu kayak mendekatkan diri kamu untuk impian yang kamu mau itu. Jadi penyaluran energinya itu nggak kemana-mana gitu loh, tapi di arah yang tepat sih. Terus saya langsung aja ya, ini channel message-nya, jalanmu perlahan-lahan saja, nggak perlu dikejar buru-buru. Oke. Terus kita ada, jiwamu masih terluka karena masa lalu, tapi ini tidak mengubah jati diri kamu sebenarnya. Jadi saya nggak tahu situasi kalian yang pasti ya guys, mungkin ada sesuatu di masa lalu, cuman ini nggak berusaha untuk tidak menyetopkan diri kalian untuk bergerak maju ya. Karena kamu tahu apa yang kamu mau. Dari awal saya udah bilang gitu, dan kerasa banget energinya untuk saat ini. Saya ngerasa kayak ada rasa gerem gitu loh, kayak di diri kamu, kayak aku tuh pengen banget, cuman nah itu ya cumannya gini. Aku harap ini gak bisa menjadikan excuse lagi untuk diri kalian untuk diam di tempat. Jadi aku harap ini bisa menjadi inspirasi kalian untuk bisa disiplin dan konsisten dalam mengejar apapun yang kamu mau itu. Terus kita ada, kalau kamu bisa melakukan apapun, maka apa yang akan kamu lakukan sekarang? Oke, ini saya gak tahu kenapa saya tulis gitu, jadi coba kamu pikirkan ya. Terus kita ada, coba lihat di cermin, apa kamu suka dengan siapa yang menatapmu? Oke. Apa yang menjadi milikmu akan selalu menjadi milikmu. Wow, oke. Terus, kalau kamu bisa memilih, apa yang akan kamu pilih sekarang? Kamu tahu tidak banyak sekali orang yang kagum akan diri kamu. Tuh, menjadi pengingat ya. Terus ada, tidak perlu bersaing menjadi yang terbaik, cukup jadilah pribadi yang terbaik menurut pandanganmu. Yang terakhir, kita ada, tidak perlu menjelaskan semuanya. Orang yang peduli akan selalu berusaha untuk mengertikan kamu. Silakan di screenshot ya guys, atau gimana terserah. Kalau emang ini ngebantu kamu. Oke ya guys, aku tutup di sana dulu. Jadi itu pesan buat kamu yang harus kamu dengar hari ini. So I hope you have an awesome day. I'll see you guys soon. Bye bye. High five. Oke, grup 3. Ini energi kalian lagi kuat banget. Saya nggak tahu kenapa. Dan by the way, ini kartunya gila sih. Kita ada Queen of Wands, kita ada King of Wands, kita ada King of Pentacles, dan Queen of Pentacles. Jadi aku bakal ngeluarin Romance Angel ya. Jadi
sudah pasti nih. Jadi oke. So, langsung aja. Ini aku ngelihatnya kalian lagi sibuk memprioritaskan keuangan kalian, karir kalian, atau pendidikan kalian bagi kalian yang masih sekolah. Kalian apa ya? Saya ngelihatnya bener-bener mau stuck itu dalam arti stuck menjaga, memegang erat. Pokoknya aku harus cari uang, pokoknya aku harus belajar bener gitu loh. Jadi istilahnya kalau masalah yang asmara-asmara gitu ya, itu kayak kamu taruh aja jauh-jauh dulu, kamu buang jauh-jauh dulu. Saya ngeliatnya gini ya guys, kalian bener-bener mau berpikir secara logika, practical gitu loh, dan grounded. Kita ada earth sign di sini, dan setahu saya earth sign itu, saya nggak terlalu banyak tentang zodiak, tapi setahu saya earth sign itu mereka ini orang yang benar-benar mau sesuatu yang stabil, mau sesuatu yang emang ada dalam jangka panjang, yang bisa memberikan mereka security, keamanan, terutama financial ya. Jadi kita ada Taurus, Virgo, Capricorn gitu ya. Dan juga saya ingin bilang ke kalian, jadi kalian benar-benar fokus dengan hal ini, yang sampai kadang keluarga kalian, teman-teman dekat kalian tuh suka menjahili atau mungkin menggoda kalian, merayu kalian, kapan nih punya calon gitu loh. Dan saya nggak tahu kenapa guys, tiba-tiba saya kepikiran lagu ini, kayak tiba-tiba aja muncul banget di spot gitu, on the spot, lagu Sudah Terlalu Lama Sendiri itu loh. Siapa sih yang nyanyi? Nanti Sudah Terlalu Lama Sendiri. Mungkin kalian yang udah ada berpasangan ini, cuman intinya kalaupun kalian punya pasangan, cuman tetap kalian memfokuskan diri, memprioritaskan tentang materi, terutama materi sih kalau saya ngeliatnya gitu. Jadi ini untuk beberapa dari kalian ya yang udah terlalu lama sendiri. Jadi kadang ada dirasa dimana kamu mau mempunyai pasangan, kamu mau mempunyai seseorang yang kamu pantas bilang ini pasangan gua gitu loh, ini pasanganku, ini jodohku. Tapi sayangnya kalian selalu kayak situasi sekitar kamu atau mungkin kondisi kehidupan yang membuat kamu kembali memprioritaskan untuk mencari uang, mengejar pendidikan kamu. Dan aku tahu banget ini penting dan saya setuju karena kayaknya kita sama. Cuman sekali lagi guys, mau semandiri apapun, mau segimanapun kamu mandiri, independen, kamu sukses baik secara materi maupun secara pendidikan kamu gitu ya, cuman tetap aja saya ngeliatnya di hati kamu yang terdalam, kamu suka kepikiran omongan orang-orang ketika membahas tentang jodoh. Oke. Jadi saya nggak tahu kenapa, tapi ada kamu kepikiran gitu loh. Dan mungkin di depan orang lain kamu kayak enggak lah, aku mau have fun aja, atau mungkin slow aja, nanti jodoh juga ada sendiri gitu-gitu. Jadi kayak beribu alasan. Kalau buat saya bilangnya alasan gitu ya. Kenapa saya bilang alasan ya? Karena kamu berusaha menutupi, ada sorry ya guys, saya ngomongnya ada beberapa rasa insecure kamu sebenarnya yang membuat kamu bener gak sih, bisa gak sih aku bakal ketemu jodohku gitu loh. Jadi dengan cara kamu bilang, nantilah, aku belum siap, kan belum sukses, belum mapan, gitu-gitu. Dan kamu juga mungkin beberapa dari kalian yang berusaha, saya gak bilang berusaha, sorry ya, tapi lebih yang kayak aku mau berteman aja sama semuanya gitu-gitu. Atau mungkin ada yang dari kalian yang dijulukin malah jadi F-boy atau F-girl gitu loh. Tapi terlepas apapun yang kalian situasinya atau mungkin yang kalian tunjukkan kepada dunia, tetap di dalamnya tuh aku ngelihat ada rasa tetap ingin kalian tuh settle down. Dan ini saya ngomong ya guys, ini gak bisa dibohongin ya. Ini saya ngeliatnya mungkin di dunia nyata gitu ya, dunia nyata kamu misalnya banyak temen cewek, banyak temen cowok gitu ya.
atau mungkin sama pasangan kamu atau gimana, saya nggak tahu. Tapi di dunia mimpi kita ngomongnya 5D gitu ya. Kamu tahu kalau kamu mau settle down, kamu tahu kalau kamu mau menikah, mempunyai anak, gitu-gitulah intinya yang kayak tradisional banget. Atau mungkin kalau nggak menikah atau nggak punya anak, terserah, tapi kamu ingin menemukan suatu rumah excuse me, suatu rumah yang kamu bisa sebut ini rumahku, ini keluargaku itu. Dan apapun keluarganya, misalnya keluarganya gimana, itu kan masing-masing individu beda. Dan kamu pengen settle down karena ada rasa dimana mau aku kejar sejauh apapun impianku ini tanpa sosok orang satu atau dua atau tiga gitu ya. Ada sesuatu yang kurang di sini. Ada sesuatu yang kamu ngerasa something missing. Dan ini kadang aku ngelihatnya ada beberapa kali kamu kayak disentil bahasanya, disentil, dicubit oleh, kayak ditegur lah, mungkin dari orang-orang sekitar. Tapi kamu gak ada ngerasa kayaknya ada tanda-tanda mungkin dari yang di atas gitu ya, yang ngomong lewat pikiran kamu, lewat lagu, atau lewat orang sekitar kamu, apapun itu bentuk tandanya, yang kalau di ngomong tuh, mbak, mas, jangan bohongin diri lagi deh, gitu loh. Jadi saya ngeliatnya ada rasa dimana kamu mau yang dilihat orang semandiri apapun, yang bener-bener punya segalanya loh ya, saya bilangnya punya segalanya. Kayak kalau saya boleh ngomong ya guys, orang ngeliat kamu tuh kayak you have everything, kamu tuh udah yang sukses, walaupun di mata kamu masih belum, masih banyak mau dicapai. Iya, aku tahu. Coba di mata orang lain tuh kamu sukses, kamu mandiri, dan kamu tuh kayak benar-benar yang hidup tuh ya punya semuanya. Kayak aku nggak perlu apapun lagi gitu loh, karena semuanya bisa aku capai dengan kerja keras kamu sendiri. Dan aku ngelihatnya apa yang kamu tabur ya kamu tuai sendiri gitu loh. Dan orang-orang bangga ngelihat kamu. Makanya saya ngelihatnya mau sebanyak apapun cowok atau cewek gitu ya, feminine or masculine, yang ngejar kamu atau yang mendekatkan diri kepada kamu akan bilang kok kayaknya selalu ada yang kurang di sini ya. Ada orang yang belum pas di mata kamu karena kamu standarnya tinggi, karena you value yourself, kamu nganggep diri kamu tuh wah, levelku udah segini dan aku harus punya pasangan yang sama atau lebih dari aku, misalnya kayak gitu. Jadi intinya orang yang mau mendekati kamu tuh kayak udah minder dulu, terintimidasi dengan diri kamu yang emang kelihatannya emang wow banget, kayak semuanya ada gitu loh. Jadi sampai orang tuh bingung, kalau aku jadi pasanganmu gimana ya gitu loh. Soalnya kamu kayak ngerasa aku serba bisa semuanya. Jadi ada kesannya dimana, maaf ya guys, kesannya ada dimana kamu gak butuh pasangan gitu loh, karena kamu bisa semuanya sendiri. Ataupun kalau kamu punya pasangan, misalnya udah punya pasangan, kamu ngerasa tanpa misalnya istri, suami misalnya lagi berangkat nih, ya kamu bisa hidup sendiri gitu loh. Jadi makanya agak ada rasa kesulitan bagi orang lain untuk menyamakan diri mereka dengan kamu, karena yang tadi saya bilang standar kamu tinggi gitu loh. Cuman saya ngelihatnya terlepas apapun, ada sosok orang di sini, atau mungkin kalau bukan orang, situasi di sini yang akhirnya membuat kamu kayak ditampar gitu ya. Ditampar, maaf bahasanya, ditampar, yang kayak kesamber geledek gitu loh. Dan akhirnya ada momen dimana kamu bilang, ini yang aku cari, ini yang selama ini aku cari, oke? Karena kita ada Queen of Wands, King of Wands gitu ya. Jadi akhirnya kamu menemukan situasi itu, momen itu, atau seseorang itu yang membuat kamu malah dia dan kamu sama-sama mengejar apa yang kalian mau. Atau mungkin situasi ini yang mendorong kamu untuk betul-betul menjadi lebih dari yang sekarang ini. Jadi pesannya kalau saya boleh ngomong di sini, ini lebih ke kayak kamu tunjukin diri kamu, dan kamu udah menemukan orang itu atau akan menemukan orang itu,
Dan aku mohon ya guys, ketika kamu udah bertemu dengan orang ini atau situasi ini, tolong jujur dengan apa yang kamu mau. Jangan terlalu menutup-nutupi lagi omongan hati kamu, omongan batin kamu. Logikamu memang bilang, aku udah punya semuanya, tapi hatimu gak akan bisa bohong kalau ada sesuatu yang kurang di sana. Jadi mau seberapa banyak harta atau suksesmu atau nilaimu kayak gimana gedenya, tapi tetap guys, kita butuh emotional fulfillment gitu loh, emotional needs. Dan aku ngelihatnya situasi ini atau orang ini yang bisa membantumu untuk sama-sama mengertikan diri kalian masing-masing. Saya nggak bilang orang ini akan membantu kamu untuk mengisi kekosongan, enggak. Saya ngelihatnya kamu dengan ada kehadiran dia itu bisa membuat kamu lebih mengerti. Oh, ternyata ini yang aku cari, dan ini sisi dari diriku yang lain yang belum pernah aku lihat gitu loh. Orang ini akan menyadarkan diri kamu akan banyak hal guys. Jadi ketika kamu udah ketemu dia, aku mohon dijaga hubungannya, karena atau situasi ini tolong dijaga dan pertahankan, karena ini akan berdampak lama untuk kehidupan kamu. Saya ngeliatnya kayak gitu. Cuman ini semua tergantung dari bagaimana kamu menjalaninya ya. Kita ada fokus on love, jadi look for the good in everyone. Dan saya ngeliatnya kalau memang ini romance, dia bakal mirip sama kamu. Jadi kamu yang levelnya segini, dia bakal sama kayak kamu atau lebih dari kamu. Jadi be prepare ya guys, be prepare. Kita ada true love, this is the romance of a lifetime. Jadi mudah-mudahan ya ini jodoh kalian, jodoh yang terbaik, amin. Terus kita ada heart to heart. Oke, honestly discuss your feeling. Jadi aku ngelihatnya karena mungkin kamu agak jaim dan mungkin dia juga jaim, jadi ujungnya sama-sama jaim dan gak pernah ketemu. Jadi mungkin kalian sadar kalau dia yang kamu cari, dan dia juga sadar kamu yang dia cari. Cuman semuanya gengsi, jadinya nggak tahu nih nanti kayak gimana. Jadi intinya saling jujur aja. Dan inget ya guys, ini saya keluarin dulu, ini nggak bisa dibohongin ya. Maksudku kita ada two of swords, jadi kamu tahu sebenarnya apa yang kamu mau. Dan aku harap kamu jujur aja sih, jujur aja. Kita ada exchanging gift, jadi ini aku ngelihatnya kalian akan balance di sini, dalam arti give and take-nya sama. Terus kita ada treasure island, jadi kayak give and take-nya sama, dalam arti kamu dapat apa yang dia kasih kamu, apa yang kamu mau, dan kamu kasih dia apa yang dia mau atau situasi itu. Jadi dapat semuanya. Terus kita ada treasure island, jadi ini kayaknya ketika kamu menemukan momen ini atau orang ini, itu kayak kamu mendapatkan harta karun sih. Kayak oh my god, ternyata ini yang aku cari gitu loh. Dan yang kode-kode, tanda-tanda dari yang di atas itu ya pasti ada sebabnya kenapa kamu dipertemukan dengan momen ini atau jodoh ini. Terus kita ada The Great Gathering, jadi kita ada soul tribe. Jadi mungkin emang ini salah satu kayak soulmate-mu mungkin ya, jodohmu gitu loh. Atau mungkin momen yang memang sudah waktunya untuk dipertemukan dengan kamu. Kita ada a new romantic cycle begin, oke? Sama work through your fears, oke? Jadi aku ngelihatnya mungkin ada beberapa dari kamu yang ada rasa takut, mungkin ini bukan orang yang tepat, kamu takutnya kayak gitu, nanti kamu takut dikecewain, lebih baik kamu mandiri lagi. Cuma sekali lagi, kalau kamu gak bermain, istilahnya main ya, gimana kamu mau menang? Itu, oke? Pesannya, apa yang betul-betul menjadi prioritas kamu saat ini? Terus kita ada, apa betul itu, tanda kutip, adalah sesuatu yang kamu sangat inginkan? Coba kamu jawab ya.
banyak perlakuan atau omongan orang lain semata adalah cerminan dari diri mereka sendiri? Mau sampai kapan kamu terus menunggu akan sesuatu tersebut? Jawaban atau respon orang lain akan selalu berubah, tapi tolong jangan biarkan ini mengubah diri kamu. Selesaikan urusan kamu sendiri daripada nanti akan lebih banyak menumpuk-numpuk. Jadi ambil apa yang resonate ya guys. Ketika kebosanan atau kemalasan menghantui, coba cari kembali apa yang membuat kamu tersenyum lagi. Terus kita ada, akan sangat melelahkan ketika kamu selalu berusaha menyenangkan hati orang lain. Dan yang terakhir, coba jawab jujur. Siapa orang terpenting untuk kamu? Wow. Oke, saya tutup di sana ya guys, and I hope you have an awesome day. I'll see you guys soon. Bye bye. High five. Oke guys, ini untuk bacaan grup nomor 4 ya. Grup nomor 4 ini untuk kalian. Oke, saya langsung aja ya guys. Saya ngeliatnya kalian lagi dalam posisi yang butuh kejelasan nih. Saya ngeliatnya gitu. Mungkin kayak karena kamu saking baiknya, saking perhatiannya, kamu saking kayak perhatian, caring sama orang lain, kamu peduli, dan kamu tuh orang yang istilahnya tuh ketika orang lain kesusahan gitu ya, orang lain, keluarga, semuanya pasti nyari kamu. Jadi kamu tuh orang yang istilahnya kayak ambulan gitu, 911 yang kayak selalu siap siaga membantu mereka yang membutuhkan. Nah jadi karena kamu nih baik gitu ya, jadi orang-orang itu pada nyari kamu, dan orang juga mau memberikan kamu hadiah atau mungkin suatu tawaran atau kesempatan. Dan ini yang ngebuat kamu tuh agak bingung, karena saking banyaknya kesempatan yang dikasih kepada kamu, mungkin pilihan ini atau situasi ini yang membuat kamu bingung nih, mau yang mana gitu loh. Jadi saya ngeliatnya kamu memikirkan akan masa depan kamu. Kamu tahu masa depan seperti apa, kehidupan masa depan apa yang kamu mau. Cuman karena banyak banget ide-ide yang ada di pikiran kamu, baik yang kamu dapat dari pribadi kamu sendiri, tapi juga yang ditambah tawaran-tawaran dari orang lain atau situasi kehidupan ini yang membuat kamu pusing, jadi bingung, saya harus kemana ya. Dan juga saya ngeliatnya beberapa kali kamu orangnya yang gak mau mengecewakan orang lain. Jadi saya ngeliatnya ada beberapa kali dimana kamu kayak guys, kalian tuh mempunyai tendensi untuk menyenangkan hati orang lain. Jadi sampai kayak ada kebawa people pleasernya, yang penting orang lain seneng deh gitu loh. Jadi kadang karena kamu saking mau menyenangkan hati orang lain tuh kamu sampai lupa, oh iya ya, aku sendiri belum kerjain tugasku gitu loh, karena kamu sibuk membantu yang lain. Nah jadi karena kamu yang gak mau mengecewakan itu orang lain itu, jadi kadang kesannya hal yang untuk pilihan yang kamu mau itu aja kamu kadang lupa sebenarnya kamu tuh maunya apa gitu loh. Jadi karena saking banyaknya hal-hal lain, terutama dari orang lain, sampai kamu lupa, oh iya ya, ternyata kan aku butuh itu, oh iya ya, ternyata aku butuh ini. Dan juga tidak menutup kemungkinan kalau sebenarnya kan kalian mau yang namanya kestabilan, cuman kalian juga bingung kenapa setiap kali kalian udah berusaha, kadang bisa naik, kadang bisa jatuh lagi. Jadi udah ada jatuh, ada bangunnya gitu loh. Dan saya mau bilang, bagi kalian yang masih belum kayak masih single, atau mungkin yang masih jomblo, atau mungkin yang istilahnya udah ada pasangan, udah ada orang terdekat dan mau menikah, kalian bingung kenapa siklusnya dengan dia atau dengan orang terdekat ini kayak ada jatuh bangunnya terus gitu loh. Jadi tolong diaplikasikan dengan situasi kalian ya. Dan kalau mungkin yang emang udah berkeluarga,
Ini bisa jadi dalam hal kehidupan berkeluarga lah, jadi pasti yang namanya ada up and down-nya gitu. Jadi sama, kasusnya sama, cuma saya ngeliatnya gini ya guys, yang kamu mau disampaikan untuk kamu saat ini adalah karena kita tahu kalau kehidupan itu kan pasti ada jatuh bangunnya. Gak mungkin setiap harinya kamu akan bahagia terus, gak mungkin kamu setiap harinya akan sedih terus. Kalau sedih terus ya namanya juga ya susah lah. Cuman kadang kita harus ngelihat sendiri kalau ternyata di balik semua kesedihan itu pasti ada sesuatu yang bisa kamu pelajari. Cuman saya mau menegaskan ya guys, ada di saat dimana kamu harus berani bilang enggak untuk orang-orang semua yang kadang mau minta tolong ini, mau minta tolong itu. Jadi boleh nggak ini kamu prioritaskan dulu apa yang kamu mau, dan ketika kamu jatuh bangun gak masalah, gak ada yang salah dengan diri kamu. Dan kalaupun kamu udah berusaha kayak nunggu lama banget untuk hasil kerja keras kamu ini kok rasanya gak ada hasilnya atau belum ada hasilnya atau kayak gimana, saya pengen kamu coba tenangin diri dulu. Dan kadang karena kamu terlalu berfokus akan suatu hal, misalnya membantu orang lain ini, misalnya ada situasi yang membuat kamu lebih menginvestasikan energi kamu ke dalam sesuatu ini, tapi hasilnya belum ada. Boleh nggak kamu coba renungin dulu, mungkin ada cara approach pendekatan yang agak kurang tepat di sini, atau mungkin belum saatnya kamu untuk terus memfokuskan diri kamu dengan hal ini. Karena saya ngeliatnya cukup banyak orang-orang sekitar dan diri kamu sendiri yang butuh perhatian lebih dibandingkan sesuatu ini. Saya ngeliatnya kamu butuh itu guys, dan saya ngeliatnya jangan dikarenakan suatu hal belum ada hasil lantas ini memberhentikan kamu untuk bergerak maju lagi. Saya juga ngeliatnya ada beberapa dari kamu yang udah kayak menginvestasikan saham mungkin, atau keuangan, atau mungkin energi, waktu, dan semuanya untuk suatu project gitu ya, suatu tugas, dan hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu udah keluarkan. Tapi tenang aja guys, saya berusaha ngomong tenang loh ya, saya gak mau PHP-in, cuma saya ngeliatnya ke depannya akan ada project atau kesempatan yang lebih baik dibandingkan yang kamu udah lalui yang sebelumnya yang membuat kamu kecewa. Ada sesuatu yang membuat kamu kecewa sih saya ngeliatnya di sini. Dan juga buat orang-orang lain, boleh tolong bisa dipilih lebih baik orang mana yang memang kamu mau membantu, dan mana orang yang lebih baik kamu membiarkan mereka untuk melakukan itu sendiri. Sebenarnya gini, yang saya mau sampaikan tuh, ketika orang minta minta bantuan dari kamu, gak semuanya kamu harus ngelakuin. Lebih baik kamu mengajari mereka supaya mereka bisa melakukan hal itu sendiri. Baik itu keluarga kamu, baik itu teman-teman, pasangan, semuanya. Karena kalau semuanya harus kamu, lantas kapan kamu mau ngelakuin untuk diri kamu sendiri? Kan yang jadi pertanyaannya gitu. Nanti saya takutnya ketika kamu sudah terlalu banyak tangannya kayak gurita gitu ya, kayak kesini kesana, nanti saya takutnya kamu lupa dan kamu sebel ketika kamu udah membantu orang lain dan orang lain gak menganggap bantuan kamu itu, istilahnya gak membalas apa yang sudah kamu lakuin buat mereka. Saya takutnya ini akan malah menjadi senjata makan tuan buat kamu. Nanti saya takutnya kamu akan membenci mereka, kamu akan hubungannya akan agak clash di sana. Saya takutnya sih gitu. Jadi saya berharapnya semoga kamu pilih betul siapa yang memang kamu mau bantu, dan lebih baik mengajari mereka sendiri dibanding kamu terus-terusan yang membantu. Karena mau gimana pun kamu harus ngebantu diri kamu sendiri. Dan untuk banyak kebingungan di sini, saya mau bilang kepada kamu untuk fokus dengan apa yang kamu mau, yang betul-betul kamu mau, dan
Yang lain-lainnya ini, pilihan yang lain, itu kamu benar-benar prioritaskan dulu. Yang mana yang menjadi prioritas kamu saat ini. Karena kalau dibilang terlalu banyak yang kamu mau, itu memang betul. Cuman apa yang menjadi utamanya? Karena saya ngeliatnya nggak tahu kenapa, pikiranmu sekarang agak bercabang. Jadi ada ke A, B, C, D, E gitu-gitu banyak banget. Dan ini yang membuat kamu malah jadi kayak energinya udah low dulu, udah capek dulu. Jadi belum dikerjain udah capek gitu loh. Jadi ingat, fokus dengan apa yang kamu mau, yang jadi prioritas kamu, dan ajarin mereka kamu terlalu baik. Saya nggak tahu kenapa saya bilang gitu, cuman saya ngeliat kamu terlalu baik dan terlalu banyak orang yang membutuhkan diri kamu sampai kamu lupa kalau kamu tuh butuh akan diri kamu sendiri gitu loh. Dan inget guys, jatuh bangun kehidupan itu wajar, namanya hidup ya. Tapi pasti kalau kamu bangkit lagi, berusaha bangkit lagi, sebenarnya kalau kamu lelah itu silakan beristirahat aja. Kalau kamu nyerah, tolong ingat kembali kenapa kamu mau ngejar sesuatu itu. Kenapa itu yang paling penting sih sebenarnya. Dan ingat, take your time, karena menurut saya kalian lagi butuh ini, butuh banget namanya retreat sebentar sih dari semua kekacauan yang saya ngeliatnya di pikiran ataupun di lingkungan sekitar kamu yang kayak terlalu banyak meminta perhatian kamu. Kita ada devotion, so tune into your portal of your heart. Jadi kayak lebih cari tahu apa yang betul-betul menjadi keinginan di hati kamu. Saya ngeliatnya karena terlalu banyak keinginan orang-orang lain yang meminta bantuan kamu di sini. Jadi kamu fokus dengan apa kembali yang kamu mau gitu loh. Terus kita ada time to go guys. Jadi time to go nih saya ngeliatnya lebih ke kayak kamu pergi dari semuanya ini. Makanya kita cocok banget ada The Hermit, ada time to go ya. Jadi kayak kamu retreat dulu dari semuanya. Kalau bisa dari kamu tenangin diri aja gitu loh. Dan semakin banyak kamu melihat, semakin banyak kamu berinteraksi atau ngelakuin sesuatu dengan hal lain, itu akan malah membuat kamu nggak fokus. Itu pesan saya ya. Terus kita ada balance spirituality and practicality. Jadi ya kamu memang mau akan hal sesuatu itu, tapi kamu juga berhak untuk being practical. Gimana caranya untuk bisa ngedapetin itu, langkah-langkahnya apa aja. Dan silahkan berdoa sih guys, berdoa, ngomong benar-benar. Dan jangan lupa tutup kuping bentar sih kayaknya, karena terlalu banyak omongan orang, minta bantuan orang gitu loh dari semuanya ini. Kita ada hold your vision. Jadi take a break dulu sih dari semuanya. Dan apa ya saya aja bingung karena saya kayaknya terlalu banyak di piring kamu saat ini. Jadi kamu harus memikirkan ini, memikirkan itu. Jalani satu-satu guys. Dan kalau kamu bilang oh ini semuanya harus cepat, semua ada waktunya. Dan mau secepat apapun, kalau hasilnya ketika kamu kerjainnya buru-buru, hasilnya gak maksimal, kan semuanya percuma. Jadi lebih baik kamu yakinin dulu dan kamu lakuin, kasih yang terbaik. Saya harapnya kamu gak kayak salah langkah lagi atau gimana gitu loh. Jadi mantepin dulu apa yang kamu mau, biar jelas semuanya. Duduk dulu biar jelas semuanya. Ini apa ini? Ini pesan kamu. Saya berterima kasih untuk semua hal yang sudah saya lalui, baik atau buruk. Ini seperti kayak pengingat untuk diri kamu sendiri ya. Jadi kamu harus bersyukur atas apapun yang terjadi. Perjalananku memang masih panjang dan berliku-liku, tapi semua bisa kulalui. Terus kita ada jatuh bangun kehidupan tidak akan membuat semuanya menjadi kacau, karena semua tergantung dari pikiranku.
Pilihan akan selalu ada, dan setiap harinya aku belajar untuk bisa lebih memantapkan hati. Dan ini saya ngeliatnya yang kalian lagi perlu banget untuk saat ini. Siapa yang tidak lelah ketika terus berjuang setiap harinya? Aku tahu aku lelah, dan aku tahu saatnya untuk rehat. Wow, oke. So, aku baru ngomong itu dan aku nggak tahu, pas banget. Tekanan dari orang lain, dari kehidupan di dunia, tidak akan menambah penderitaan buatku, karena ini semua pilihan bagaimana menjalaninya. Terus kita ada kepuasan orang lain, rasa kagum dari banyak orang. Semua saya dapatkan dari kerja keras dan konsistensi yang saya lakukan setiap harinya. Ketika saya melamun dan berpikir akan dunia ini, mungkin ini saatnya saya berpikir atas apa yang saya sudah lalui sampai sejauh ini. Dan yang terakhir, saya tutup dengan saya bangga dengan diri saya sendiri, saya respect diri saya. Oke, ini jadi pengingat diri kalian, dan ingat ya guys, jalanin satu-satu aja, satu-satu, satu persatu. Oke, I'll see you guys soon. So enjoy your day. Bye bye. High five.